ibu yang di belakang ke tengah dong. Ibu bergeser, Ibu di Bu. belakang lagi ada kerjaan. Oh, banyak ngurusin kerjaan, dia ngurusin proyeknya. Proyeknya MM-an. Mantap. Kita juga nih proyek MM-an. MM-an apa? Iya, makasih Makasih. ya. Nah, gitu. Oke, kita tadi sempat bahas Ini obrolan di kantor sebenarnya ya. Rencana topik untuk hari ini ya. Kan? Iya, itu kan terinspirasi dari yang di kantor tadi gimana Oh kita iya. bukan curcol sih ya, sharing gitu. Jadi terinspirasi lah. Sebenarnya apa sih yang terjadi di otak perempuan dan di otak laki-laki kok bisa outputnya kemudian berbeda gitu kan. Tapi emang beda ya? Beda secara saintifik kan, secara ilmiah emang beda. Dan yang paling famous itu kan buku tahun 92 rilisnya. Belum lahir saya mah. Sang ngadi-ngadi deh ya. Sang ngadi-ngadi bener. Ya lanjut. Iya, jadi ada John Gray ya. John Gray itu kan tahun 1992 menulis buku. Ini pada tahu dia Bang, pasti netizen nih. Men from Mars, women from Venus. Ah iya. Jadi suami, udah baca ya, suami Ibu, ya? laki-laki dari Mars, Aku udah baca. perempuan dari Venus Venus. gitu. Jadi gue tuh beberapa kali kayak ikutan jadi moderator, seminar parenting kayak gitu. Jadi banyak narasumber yang memang udah berkecimpung di dunia parenting itu juga membaca buku itu gitu. Jadi kenapa namanya itu men from Mars and women from Venus? Itu kan nama planet Mars sama Venus Ya, gitu ya. betul. Itu memang dari planet yang berbeda istilahnya itu si autornya itu mau ngomong itu gitu. Sehingga memang cara bahasa planet itu beda gitu. Sehingga kita harus saling belajar, saling memahami bahasa satu sama lain agar bisa saling ngerti. Sama ya kayak kita ngobrol sama orang asing gitu kan ya. Kita kan harus connect dulu biar bisa ngerti satu sama lain bahasanya gitu. Nah itu sebenarnya pesan si autor, katanya gitu kata salah satu narasumber itu. Jadi dia itu jelasin ya kan di bukunya itu memang laki-laki sama perempuan itu beda sikapnya karena memang didesainnya begitu dari sononya. Jadi dia bilang gini, gue baca ya, pada pertengahan abad 19 peneliti bilang dan bisa bedain perempuan dan laki-laki hanya dengan melihat otaknya. Nah, meskipun kayak gitu, penelitian terbaru nyebutin bahwa otak secara fisik nggak ada beda antara otak laki-laki dan otak perempuan. Tapi kata Rajini Verma PhD dari dosen University Pennsylvania di Philadelphia, penelitian mereka itu nemuin ada perbedaan yang signifikan antara sirkuit otak perempuan dan laki-laki bahkan ketika mereka melakukan hal yang sama. Di tahun 2015 yang paling teranyar ini ada Tel Aviv University di Israel ya kan, ngelakuin riset yang menarik dalam membandingkan bukan membagikan serem banget Ngeri banget bagi otak ya. antara otak laki-laki sama perempuan. Dan peneliti ini bilang saat melakukan riset terhadap 1.400 orang pada lokasi gray matter di otak, dia nyebutin bahwa pola berpikir ini seperti brain growth maps ya. Dari penelitian ini cara kerja otak perempuan dan laki-laki disebut dengan female end zone dan male end zone. Nah ini nih, apa perbedaan cara berpikir ini nih ya. Jadi perempuan tuh lebih sering gunain otak kanan. Artinya? Hal ini jadi alasan perempuan lebih mampu ngelihat dari berbagai sudut pandang dan menarik kesimpulan. Berarti lebih lebar dong? Wide, iya. Masih berdasarkan penelitian Rajini Verma tadi, otak perempuan itu lebih bisa mengaitkan memori dan keadaan sosial. Nah ini yang jadi alasan kenapa kita itu lebih sering mengandalkan perasaan. Itu karena sosialnya tadi kan. Menurut kajian Tel Aviv, perempuan dapat menyerap informasi 5 kali lebih cepat dibandingkan laki-laki. Ini jadi alasan kenapa perempuan itu bisa lebih cepat menyimpulkan dibanding laki-laki. Because we gather information 5 times faster. Gue tuh pernah dengar punya teman ya, dites dia dalam sebuah kelas apalah gitu ya, kayak sebuah kelas itu ya, pelatihan. Laki-laki 1, perempuan 1. Titik yang sama suruh berdiri, objeknya sama, disuruh ngelihat sudut pandang yang sama gitu. Waktunya dikasih sama, semuanya sama, tapi saat ditanya apa yang kamu lihat, itu beda. Jadi saat beda penjabarannya. Saat si cewek ditanya apa yang lo lihat, oh gue bisa lihat dinding, lukisan, jam dinding, ada papan tulis, ada vas bunga, ada taplak meja, ada sepatu, ada sendal, ada kaki, ada orang. Tapi saat si cowok dilihat, dia cuma nyebutin dua items doang gitu. Apa? Dari sebanyak itu yang perempuan, gue cuma ngeliat papan tulis sama meja misalnya, kayak gitu. Jadi ya that's the way it is gitu.
Tapi berarti Tapi ini bukan berarti laki-laki itu stupid, Iya, more enggak stupid, ya. enggak kayak gitu juga. enggak. Tapi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari gimana? Bener gak itu? Iya. Bener banget gak itu? Bener banget. Bener banget ya. Apa pengalamannya kok kayak bener Allah. banget gitu? Every time. Betul. Oke. Kalau lo gimana? Hah? Nggak tahu ya. Pengalaman lo? Saya nggak punya pengalaman yang Males. itu sih. Ya. Ada sih gue, Apa? maksudnya kalau ya kebanyakan kalau ngomong sama cowok gitu kan, temen gue cowok semua kayak. Ini Iya, doang temen nih. aku cowok semua. Iya. Cowok-cowok gitu nggak? Tapi mungkin ya gue nggak tahu juga apakah jangan-jangan gue bukan cewek lagi. Tapi lu cowok banget sih emang sih. Lu cewek apa cowok sih sebenarnya? Lu tuh cowok banget kalau menurut gue ya. Kenapa? Cara pola pikir lo ya kayak gitulah. Sering banget gue. Karena kalau dibilang Beda kita ininya. pakai iya ya. Pakai perasaan gue juga nggak baper-baper banget gitu. Masih sebenarnya lu baper juga. Lu baper juga ya? Oh, berarti cewek. Tapi bukan berarti cowok nggak pakai perasaan Iya, kan? benar, itu bukan berarti itu kan nggak hitam putih kayak gitu juga. Iya, nggak. Laki-laki Sama itu gitu. punya kemampuan motorik yang jauh lebih kuat katanya dibanding perempuan. Motoriknya ya. Makanya gue punya anak 2, satu cewek satu cowok. Di usia mereka sama gitu ya, yang sama. Yang cewek itu lebih cepat ngomong, yang cowok lebih cepat jalan. Yang cewek jalannya 13 bulan, yang cowok 9 bulan udah jalan. Tapi ngomongnya di saat dia umur 1,5 tahun, yang cewek anak cewek gue tuh udah bapak, tapi Iya, anak iya. cowok gue tuh belum lebih sulit cara gitu dibanding yang perempuan gitu. Nah, jadi motoriknya lebih kuat. Nah, kemampuan itu tuh bisa digunain untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi yang baik antara tangan dan mata. Ini yang jadi salah satu alasan laki-laki lebih baik dalam olahraga yang mengandalkan lempar-lempar bola gitu. Nah, ini juga bukan berarti cewek nggak ada yang bisa main basket, cewek nggak bisa main bola, itu kan mah banyak banget. banyak ya. Banyak atlet-atlet gitu mah. Kalau mau ngomong sama cowok itu pastikan dia kenyang perutnya. Pastikan Oh, itu ada dia- banget teman kita yang cowok yang harus perutnya kenyang dulu baru bisa diajakin ngobrol, betul? Iya, intinya tuh ya pokoknya jangan sampai dia ngerasa nggak nyaman baru lu ngobrol tuh nggak akan Nggak efektif masuk ya? komunikasi sama Oh, cowok kayak gitu. gitu. Tapi kalau kita kan enggak, kalau perempuan kan kapan nggak aja kayak gitu. gitu. Iya. Nah, itu tuh emang otaknya begitu. Jangan gue separuh cewek separuh cowok lagi. Kayaknya iya. Siapa menurut yang maksud lo temennya? Tahu. Tahu dong yang heboh banget kalau telat makan heboh. Oh iya, tahu kayaknya gue kenal juga ya. Kenal banget. Iya. Oke, terus Jadi ini ini. keseharian gue agak ganggu nih, jadi agak gini-gini Terus gitu ya. ukuran otak laki-laki itu 10% lebih besar tau daripada perempuan. But it doesn't mean that they are smarter. Karena ukuran otak tuh nggak mempengaruhi kepintaran seseorang. Iya, sih. iya. Tapi bagian Karena bukan ukuran memang, isi otak yang mempengaruhi kepintaran seseorang. Ngerti gak? Iya, ngerti gue ya. Bener banget itu. Ini ngapain lagi orang lagi rekaman malah nguap-nguap baik. Aku Terus- kurang oksigen berarti namanya bukan iya. gitu ya. Jangan noise. Terus Nah, terus di sini juga dibilang kita tuh punya bagian otak namanya hippocampus ya. Ini adalah hippocampus ini bagian otak yang nyimpen memori. Nah, perempuan lebih Oke. besar hippocampusnya daripada laki-laki. berarti kalau laki-laki lebih gampang lupa dong. Kayaknya gitu. Laki-laki Tapi- itu otak dominan otak kiri. Iya, Oke. kita dominan otak kanan. Otak kiri beda otak kiri dengan otak kanan itu. Simpelnya siapa ya? Simple. Oh, misalnya kita baru ngeliat seseorang kan, kita nggak tahu namanya, padahal dia udah kenalin nama tuh. Tapi tadi siapa yang namanya kan suka gitu kan. Itu Tapi- biasanya cowok apa cewek? Nah, kalau cowok dia ingat biasanya. Oh. Enggak, sorry. Dia ingat di saat itu aja gitu. Si cowok. Enggak, aku bilangin otak kiri otak kanan dia bukan Iya, cowok, iya, cewek ya. otak kiri. Maksudnya otak Kalau kiri otak siapa? kiri kalau otak kanan dia akan ingatnya dengan satu kejadiannya. Misalnya kita kenal orang itu terus tiba-tiba dia jatuh nih injak kulit pisang, yang kita ingat apa? Oh iya, kamu yang injak kulit pisang kemarin. Oh, itu otak kanan. Itu otak kanan. Oke. Otak kiri enggak, kalau otak kiri itu dia lebih berurutan, otak kanan itu dia random. Lebih terstruktur ya. Itu gua otak kanan banget bener. Kalau otak kanan Emang, itu gua nggak misalnya ragu nih, sama itu. ketahuannya tuh kalau kita misalnya lagi ngerjain soal kalau waktu sekolah, soal mana yang lebih mudah kita kerjain dulu, atau otak kanan tuh kayak gitu. Oh, enggak sih. Kalau otak kiri dia biasanya berurutan. soal mana cap cip cup, mana yang paling ada Ih, gitu. gua random banget ya bener. Itu otak Emang. kanan. Oh, Dan gua bener tuh gua mengingat sesuatu tuh by oke. what's happening ya, apa yang berdasarkan itu yang momennya ya. Jadi, makanya si otak kanan ini dia long term memory. Wah, gitu. Kalau otak kiri dia
ya short talk. Oke, kalau Misalnya begitu kalau misalnya kita ketemu temen nih, misalnya habis nonton kan, gimana film kemarin, mantap katanya, tuh udah otak kanan dia kayak gitu. Kalau otak kiri ditanyain gimana film kemarin, detail sampai iklan-iklan diceritain. oh gitu, otak Gua kiri otak ya? kanan otak kiri gue oke juga ya. Seimbang ya. Tas dulu, tas. Gitu. Tapi kalau ngomongin perempuan laki-laki itu nggak bisa lepas dari stereotipnya. Jadi gitu ya, kesimpulannya apa nih Stereotipnya gitu ya. Intinya ya use your logic. Kemudian yang paling penting itu adalah pahamin kalau laki-laki itu emang begitu, perempuannya memang begini. Jadi saling understanding each other lah gitu. Ya, berarti memang pada saat cewek ketemu cowok memutuskan untuk menjalin hubungan, mereka jangan bilang kok nggak sesuai dengan yang, kok lu nggak bisa berempati sama gue. Itu emang beda ya, berarti memang beda. Cewek cowok tuh ya, kita harus sama-sama mempelajari dan mengerti satu sama lain gitu kan. Iya benar ya, itu benar. Dengar, listen kalau menurut gue sih. Coba pakai nyanyi. Listen to the sound. Karena dengan listen lu bisa mengerti. Karena kan kita cuma bahas ringan-ringan aja. Oke, bye bye. Dah gitu aja closingnya.